Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Duel Timnas Indonesia versus Vietnam sengit, Erick Thohir minta supporter beri dukungan total di GBK. Kobarkan semangat Garuda di GBK. Mendadak berita buruk, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri batal bergabung karena cedera. Alhamdulillah, mendadak ada berita baik, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye resmi jadi WNI, siap perkuat Timnas Indonesia. Sempat dikritik habis-habisan, jersey Timnas Indonesia tuai pujian saat resmi diluncurkan. Bung Towel ngoceh sindir keras, sebut Shin Tae-yong jumawa dan malas pantau Liga 1, dia merasa di backup PSSI. BREAKINGNEWS Shin Tae-yong panggil satu pemain baru ke Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Duel Timnas Indonesia versus Vietnam sengit, Erick Thohir minta supporter beri dukungan total di GBK. Kobarkan semangat Garuda di GBK. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut tentu butuh dukungan total supporter dalam duel tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir menyebut pentingnya laga lawan Vietnam pada bulan ini. Pertandingan ini disebut bakal selalu berlangsung sengit, sehingga dukungan supporter bakal menambah semangat para pemain Timnas Indonesia. Ya, Timnas kita butuh dukungan maksimal dari para supporter, ujar Erick Thohir dilansir dari laman resmi PSSI. Apalagi sejarahnya duel melawan Vietnam, baik di kandang GBK, apalagi saat tandang di Vietnam, selalu sengit lanjutnya. Laga kandang Timnas Indonesia versus Vietnam di GBK bakal dilangsungkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini karena pertandingan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan. Faktor tersebut membuat Erick Thohir berharap dukungan total supporter di GBK. Meski bertepatan dengan bulan puasa, ujar Erick Thohir, tapi kami atur laga di GBK digelar malam jam 20.30 waktu Indonesia Barat setelah ibadah Ramadan. Selain menghormati bulan suci ini, kami harapkan dukungan penonton akan total, lanjut Erick Thohir. Mendadak berita buruk, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri batal bergabung karena cedera. Alhamdulillah, mendadak ada berita baik, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye resmi jadi WNI, siap perkuat Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye resmi menjadi warga negara Indonesia. Keduanya mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Langkah selanjutnya adalah sedang proses pembuatan KTP. Selain itu juga kantor imigrasi di Jakarta maupun Soekarno-Hatta setelah ini mendukung pembuatan paspor, kata Exco PSSI Arya Sinulinga. Ragnar sampai di Indonesia sore, sedangkan Tom Haye baru sampai di Jakarta jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di Jakarta, langsung ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, lanjut Arya Sinulinga. Sekarang besar harapannya Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa. Pengalaman Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye eksis di kasta teratas Liga Belanda dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menjungkalkan Timnas Vietnam.
Terlebih, kondisi skuad timnas Indonesia agak pincang. Sekadar diketahui, H3 jelang melawan timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024. Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri batal bergabung skuad timnas Indonesia karena cedera. Sempat dikritik habis-habisan, jersey timnas Indonesia tuai pujian saat resmi diluncurkan. Jersey timnas Indonesia yang digarap oleh apparel lokal papan atas itu nyatanya mengundang pujian luas publik. Beberapa hari sebelumnya, bocoran jersey timnas sempat mengundang kritik karena dinilai terlalu sederhana. Namun ketika detail kostum itu diungkap ke publik, kritik berubah menjadi pujian. Jersey timnas Indonesia memiliki detail menarik dengan menampilkan corak rajutan khas Indonesia. Warganet pun langsung merespons positif jersey karya milenial itu. Keren, berkelas jika dilihat langsung realnya. Bahan gradasi rajut yang ditonjolkan. Komentar akun Alien Liam di Instagram Erspo. Karena jersey itu tak sekadar desain. Dan banyak hal terkait teknologi kain. Detail desainnya sih juga udah pasti. Banyak pula yang memberi apresiasi bahwa jersey timnas Indonesia adalah garapan perusahaan yang didirikan milenial dan Gen Z. Bagaimana pendapat kalian guys tentang jersey terbaru timnas Indonesia? Beneran menarik atau sebaliknya? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Bung Towel ngoceh sindir keras, sebut Shin Tae-yong jumawa dan malas pantau Liga 1, dia merasa di backup PSSI. Pengamat sepak bola Tommy Welly mengungkapkan pelatih timnas Indonesia saat ini Shin Tae-yong dalam kurung STY malas memantau Liga 1. Kata dia, hal itu disebabkan karena STY merasa di backup penuh oleh PSSI dengan menyiapkan pemain naturalisasi atau berdarah Indonesia sesuai permintaan STY. Selain itu, Bung Towel, sapaan akrab Tommy Welly, menyebut pelatih asal Korea Selatan tersebut jumawa. Ia seolah merasa paling dibutuhkan. Mungkin karena dia paham netizen ada di belakangnya. Bagaimana tidak? Usai Piala Asia 2023 Januari lalu, STY mengkritisi Liga Indonesia. Minta liganya diperbaiki, kata Bung Towel. Ironisnya, begitu Liga 1 kembali bergulir awal Februari kemarin, lanjut Bung Towel, STY malah memilih pulang kampung untuk berlibur, sekaligus menjalani kerja sampingannya sebagai Ketua Komite Penasihat Seongnam Football Club. Tugas pertama STY untuk mantan klubnya itu adalah mempromosikan kartu keanggotaan Seongnam. Bisa dibilang, STY terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1 langsung ke stadion-stadion. Jadi jangan heran jika tidak ada nama baru dari skuad timnas yang dipanggil STY menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, istilahnya, yang itu lagi saja. Pemain yang selama ini disukai dan favorit STY, ujar Bung Towel. Bung Towel pun menilai STY tak malu dengan memanggil Nadeo Argawinata. Padahal STY sempat memarkir kiper asal Borneo Football Club ini karena dianggap kalah tenang dibandingkan Syahrul Trisna. BREAKINGNEWS Shin Tae-yong panggil satu pemain baru ke timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil satu pemain baru jelang pertandingan melawan Vietnam. Pemain yang dimaksud itu adalah Arkan Fikri. Arkan Fikri telah bergabung bersama timnas Indonesia di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu dalam kurung 17 Maret 2024.
Sebelumnya, juru taktik asal Korea Selatan itu mengumumkan 28 pemain untuk menjalani persiapan jelang melawan Vietnam. Dari 28 pemain itu, tidak ada nama Arkan Fikri. Kini gelandang Arema Football Club itu dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Usianya yang masih muda tentu saja ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Arkan Fikri. Sementara itu, asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, tidak mau komentar terkait kedatangan Arkan Fikri. Menurutnya, hanya Shin Tae-yong yang berhak memberikan jawabannya.